Bapak Ibu, kadang-kadang kita berpikir kok ada orang modelnya seperti ini, betul? Tapi jangan-jangan orang ini adalah kita. Jangan-jangan pengusaha ini adalah kita. Dari usia yang Allah berikan, berapa yang kita gunakan untuk ibadah? Jangan-jangan kita melakukan berbagai macam hal itu, main HP, apapun itu. Tapi untuk ibadah kita bermalas-malas. Dari usia yang Allah berikan, berapa yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, sebelum kita bahas bagaimana anak cucu kita semua adalah anak dari orang tua kita. Apakah kita sudah bisa memantaskan diri kita, memastikan diri kita menjadi anak yang soleh dan solehah bagi orang tua kita? Kalaupun kita sedang berusaha, apakah anak cucu yang kita tinggalkan merupakan anak yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Jangan-jangan jenengan enak-enakan duduk mendengarkan pengajian, tapi anak jenengan biarkan bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai orang tua, yuk kita pastikan anak kita ajari agama, dan itu akan menjadi wasilah kita masuk surga. Dan terakhir, harta yang Allah berikan, berapa yang kita infakkan, berapa yang kita sedekahkan, berapa yang mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk harta, pertanyaan akhirat itu dua. Yang pertama, min aina tasabahu. Yang kedua, fima anfaqahu. Harta didapatkan dari mana dan dihabiskan untuk apa? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selagi Allah berikan kesempatan, gunakan sebaik-baiknya. Jadi kalau kembali ke hadis ini, apa yang pertama merusak niat? Harta, apa? Dunia yusibuha. Yang kedua apa? Imra'atin yankihuha, lawan jenis. Karena memang Bapak Ibu, kalau kita bongkar bab niat, itu memang bab pertama apa? Kita fikih, bab pertama itu babun niyah. Bab niat, makanya itu penting. Ini kita menyambung hadis tadi ya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi dua hal yang paling merusak niat itu adalah dunia dan lawan jenis. Maka kalau kita belajar peristiwa hijrah Rasulullah SAW, maka kita akan membahas hadis tadi, dan hadis ini menjelaskan bagaimana niat itu adalah bagian terpenting dalam agama Islam. Bahkan kabar baiknya Bapak Ibu, agama kita itu adalah agama yang bahkan memberikan kita pahala bukan ketika kita mengerjakan amalan itu, tapi dimulai dari di saat kita berniat. Maka jenengan kalau punya mimpi, punya doa, jangan setengah-setengah, setinggi mungkin. Ustadz, usia saya sudah sepuh, saya mau daftar haji. Lah haji hari ini antrinya 5 tahun Bu. Wah, itu haji plus itu 30 tahun. Dengar-dengar mau dipotong 37 tahun. Usia saya 50 Ustadz. Berarti saya berangkat usia 80 Ustadz. Pak, Bu, niatkan karena Allah. Betul? Niat. Ternyata kita meninggal dalam keadaan belum berhaji. Allah yang Maha tahu isi hati kita. Betul? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu apa Bapak Ibu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita itu diperintahkan untuk ikhlas dalam setiap amalan. Apa itu ikhlas? Nah, untuk menjelaskan apa itu ikhlas, mari kita dengarkan kisahnya. Jadi ada seorang khalifah panglima perang namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang. Memang keahliannya memimpin perang. Bahkan kalau kita belajar sirah, yang mengakibatkan umat Islam itu kalah dalam perang Uhud, salah satu penyebabnya adalah siapa? Khalid bin Walid. Karena Khalid yang memimpin orang kafir Quraisy dalam perang Uhud. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid, maka Rasulullah dengan para sahabat pun memberikan amanah tanggung jawab kepada seseorang berdasarkan keahliannya.
Maka karena Khalid bin Walid ini keahliannya memimpin perang, maka ketika perang tidak jadi prajurit tapi jadi panglima. Buktinya apa? Zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalid bin Walid membawa 46.000 pasukan melawan 240.000 pasukan dalam perang Yarmouk dan menang. Itulah hebatnya siapa? Khalid bin Walid. Dan ketika itu datang dua surat dari Madinah. Surat pertama menginformasikan bahwasanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia dan Khalid diganti dengan siapa? Abu Ubaidah. Dan informasi yang kedua, Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubaidah. Jadi yang pertama informasinya Abu Bakar As-Siddiq meninggal, yang kedua Khalid bin Walid diganti dengan Abu Ubaidah. Bukannya pulang untuk istirahat, bukannya pulang sakit hati, bukannya pulang untuk pensiun, tapi Khalid tetap ikut perang, padahal dari panglima turun jadi kopral. Dan ketika para sahabat Khalid protes dan bertanya, "Ya Khalid, kenapa engkau tetap ikut perang?" Apa jawaban Khalid bin Walid? "Aku berperang bukan karena popularitas, aku berperang bukan karena jabatan, aku berperang bukan karena Umar bin Khattab, aku berperang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala." Ikhlas itu adalah hanya mengharapkan ridha siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam berhijrah juga sama. Apa yang menguatkan para sahabat kok mau untuk berhijrah? Jawabannya karena hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Halo, Bapak Ibu pernah sakit hati nggak kira-kira? Halo, pernah tidak? Pernah atau sering? Kasihan deh. Penyebab sakit hati itu cuma satu, apa? Berharap kepada selain Allah. Ini baru tak posting tadi pagi. Tadi pagi saya posting di Instagram, di YouTube, di TikTok begitu. Tahu nggak nih kira-kira? Oh belum follow Mahfud Khairul Abidin begitu. Nah, Bapak Ibu, penyebab sakit hati cuma satu, apa? Berharap kepada selain Allah. Dalam bersedekah kita harus ikhlas. Tujuan agama Islam adalah agar manusia beribadah kepada Allah Taala dengan ikhlas. Lalu apa yang maksud dengan keikhlasan? Kemarin ikhlas itu bukan dengan saya, tadi lihat aja jatuh. Kecewa tidak? Sakit hati tidak? Kasihan deh. Kenapa? Tidak ikhlas. Bapak Ibu dalam berhijrah juga sama. Dan ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya se-Mekah. Itu hijrah ke Madinah. Apa kata orang kafir Quraisy? Hei Abdurrahman bin Auf, kalau kamu mau hartamu nggak usah hijrah ke Madinah. Tapi kalau kamu mau hijrah, jangan sekali-kali membawa hartamu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Nggak ada ceritanya aku beli harta, ditinggalin. Mungkin sahabat yang lain masih bawa harta tuh mungkin. Tapi Abdurrahman bin Auf itu ditinggalin tuh semuanya. Kalau bukan karena Allah, maka dia tidak akan mengerjakan hal tersebut. Ikhlas itu ibarat apa Bapak Ibu? Gula. Di saat kita minum teh atau minum kopi. Pernah minum teh, pernah minum kopi? Yang membuat teh dan kopi manis itu adalah gula. Bukan saya loh ya, gula. Tapi ketika kita minum teh dan kopi kok kurang manis, yang disalahkan siapa? Gulanya kurang. Ketika minum teh dan kopi kok terlalu manis, yang disalahkan siapa? Gulanya kebanyakan. Tapi ketika minum kopi dan teh manisnya pas, yang dipuji siapa? Kopinya. Tehnya enak, kopinya jos. Maka di Jogja ada namanya kopi gula dilupakan. Ikhlas itu ibarat apa? Gula. Mau dipuji, mau dicaci, mau dimaki, bahkan dilupakan, dia tetap mengeluarkan rasa manis. Semanis siapa? Semanis kamu ya. Maksudnya yang perempuan, bukan yang bapak-bapak ikutan kumisan, bukan ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal
tergantung pada niatnya, dan orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, lanjut ya. Setelah 3 hari mencari Rasulullah, maka orang-orang Mekah itu berputus asa. Maka ketika itu Rasulullah baru memulai perjalanan hijrah. Siapa penunjuk jalannya? Abdullah bin Uraikib adalah penunjuk jalan Rasulullah, dan Rasulullah dengan Abu Bakar memulai perjalanan hijrah di hari Senin 16 September 622 Masehi. Mereka melewati jalan menuju arah Yaman, sampai tiba di sebuah jalan yang tidak dikenal. Kenapa? Karena kalau lewat jalur yang biasa dilewati orang, maka akan tertangkap. Maka melewati jalan yang tidak pernah dilewati. Ada sebuah kisah Bapak Ibu. Kisahnya begini. Dalam perjalanan Rasulullah itu melewati kemah seorang ibu yang bernama Ummu Ma'bad Al-Khuzayyah. Nah, dia saat itu sedang duduk di pelataran kemahnya. Maka Rasulullah dengan Abu Bakar dan dengan siapa tadi? Abdullah bin Uraikid itu bertanya, apakah ada yang bisa kami beli, baik daging, kurma ataupun susu? Maka tidak ada yang bisa. Rasulullah bertanya, bagaimana dengan kambing ini? Maksudnya, apakah kambing ini memiliki susu yang bisa kita minum? Kata Ummu Ma'bad, kambing ini sudah tua, bahkan sudah lama ditinggalkan oleh kambing jantannya. Bagaimana mungkin dia bisa punya susu? Maka kata Rasulullah, bolehkah aku memerah susunya? Ya, silahkan saja kalau bisa. Maka diperahlah itu susu, dan ternyata kambing yang tua dan kurus itu bisa mengeluarkan susu. Ummu Ma'bad bercerita, aku melihat seseorang yang rendah hati, wajahnya bersinar, akhlaknya baik, badannya tegap. Nah, ini dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana postur tubuh Rasulullah SAW. Jadi badannya tegap, kepalanya serasi dengan bentuk badannya. Jadi tidak gimana ya? Ya serasi lah pokoknya gitu ya. Nanti kalau saya jelaskan lebih detail malah kurang pas gitu. Tampan, ganteng Bapak Ibu. Matanya indah dan lebar, berarti nggak sipit ya. Bagian hitamnya sangat hitam, bagian putihnya sangat putih. Alis dan bulu matanya lebat dan halus. Tubuhnya harum, rambutnya hitam. Rambutnya hitam. Ayo, masih ingat tahun keberapa Hijriah ini? 22. Tahun kenabian keberapa? Ayo, masih ingat nggak? Lebih ya toh? 13 kurang 14. Berarti usia Rasulullah berapa? 54. Bapak-bapak, ubanan dari usia berapa? Ada yang sudah 54 atau lebih? Ada ya. Rasulullah ini kan Ummu Ma'bad berkisah usia Rasulullah saat itu berapa? 54. Rambutnya hitam. Jadi Rasulullah usia 54 tahun belum ubanan. Sedangkan ubanan dari usia berapa Pak? Atau yang usianya di bawah 54 ada nggak? Ada dong. Sudah punya uban belum Pak? Sudah. Oh kalah Rasulullah. Usia 54 belum ubanan. Saya udah punya belum ya? Saya udah punya Pak. Sudah punya uban. Usia saya 25 ya. Oh nggak percaya. 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu.
Ya, jadi rambutnya hitam. Yo, bismillah, 54 belum ubanan ya, seperti Rasulullah ya. Lehernya jenjang, piye kiyo. Janggutnya lebat, jika diam nampak kewibawaannya, jika bicara nampak kehebatannya. Ucapannya tersusun begitu rapi, ucapannya indah, jelas, jeda, tidak menyerocos. Jadi Rasulullah itu nggak pernah ngomong-ngomong. Nah, Senin 8 Rabiul Awal Rasulullah tiba di Kuba. Beliau di Kuba dari hari Senin sampai Kamis. Bapak Ibu yang ada warna merah itu Masjid Kuba. Ini sebelum saya ngisi, saya buka Google Map. Jadi yang titik merah itu Masjid Kuba, tujuannya itu Masjid Nabawi. Jadi memang dari Kuba ke Masjid Nabawi itu tidak jauh. Itu kalau kata Mbah Google, jaraknya cuma 7 menit menggunakan mobil. Tapi zaman itu Rasulullah jalan kaki. Nah, setelah 4 hari di Kuba, baru Rasulullah di hari Jumat, baru Rasulullah masuk ke Yathrib. Jadi saat itu Kuba itu masih di luar Yathrib, gitu ya. Ya. Nah, begitu. Jadi di hari Jumat Rasulullah baru masuk ke Yathrib. Dan semenjak itu Yathrib diganti nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Itu dia perjalanan Rasulullah SAW sampai tiba di Madinah. Alhamdulillah, akhirnya setelah 5 pertemuan kita bahas dari OTW hijrah, alhamdulillah akhirnya tiba di kota Madinah. Dan insya Allah nanti ketemu lagi dengan saya 1 pertemuan lagi, dan setelah itu kita break karena kita masuk bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita lanjutkan kajian kita di bulan Syawal. Ngoten nggih Bapak Ibu, itu saja apa yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Mahfud Khairul Amin SIP MA, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, langsung saja kita tutup dan kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika.